Ini di mana lagi sih, Sya? Ini juga rumah siapa, Ci? Kamu dengar suara nggak? Yaudah, ayo. Haji, kamu rasa tempatnya agak angker nggak sih? Apaan sih kamu? Ini mah biasa aja. Ci, apaan sih pegang-pegang? Jangan takut-takutin gitu dong. Apaan sih, Sya? Aku gak ngapa-ngapain tau. Sya, ngapain sih kamu pegang-pegang? Aku juga nggak ngapa-ngapain, Ci. Dan, kenalin, aku adalah sinies. Aku ahli dalam bidang film. Hah? Film? Emang bisa ya ngangkat isu lingkungan lewat film? Hah, ngeremehin. Belum aja aku kasih paham. Kamu nilai ya? Apaan sih, Ci? Kenapa kamu telepon dibilang? Ya juga ya. Aku ngapain di sini ya? Hah? Terus mana ada Dilan pakai Astrea? Tak sungguh sejalan rintangan yang ada. Kita di sini mau ngapain, Mas? Kalau kamu gak mau, ya udah kita pulang aja. Astagfirullah, mau apa, Ci? Hah? Ini di mana lagi sih, Sya? Aku tak bisa. Kamu ngapain sih, Sya? Ngagetin-ngagetin ah? Lah, aku juga kenapa jadi hantu, Ci? Gimana? Kalian suka gak dengan perjalanan singkat tadi? Kenapa kamu bawa kita puter-puter? Itu tuh biar kalian paham kalau kalian tuh bisa ngasih pesan apapun kepada siapapun melalui film. Bahkan pesan untuk menjaga lingkungan. Yap, film itu mencakup semua tema. Film kan punya banyak genre ya. Terus kira-kira genre film apa yang cocok untuk menyebarkan isu tentang lingkungan? Kalian pernah nonton film dokumenter gak? Aku udah sih. Kalau kamu, Ci? Belum. Gak apa-apa. Nah, film dokumenter itu berdasarkan peristiwa-peristiwa nyata yang diceritakan kembali secara autentik dan faktual. Dengan itu, kalian bisa menyampaikan pesan melalui isu lingkungan secara jauh lebih menarik. Tapi kenapa harus lewat film? Karena manusia itu sangat peka dengan visualisasi gambar. Akan jauh lebih menarik dan jauh lebih mudah jika kita tuh membayangkan sesuatu melalui gambar dibandingkan hanya dengan statistika angka. Bayangin nih, jika semua film di dunia ini seperti berita, akan monoton bukan? Bener juga sih. Bener lah, iyalah, gue dong. Kalian udah paham kan? Oke. Baiklah. Ini kan yang kalian mau? Yeay, terima kasih, Kresna. Jangan. Apa yang telah Kresna lakukan pada kalian? Apakah kamu saudara Tuan Nakula? Benar, aku adalah Arjuna, seorang podcaster handal dari Aji Saka yang sudah dikenal baik di nasional ataupun internasional. Podcast. Kayaknya seru deh. Aku sering banget nonton podcast. Tapi kadang-kadang tuh masih penasaran. Gimana sih cara pembuatan kontennya? Nah, jadi ini adalah alasan kenapa kita dipertemukan. Karena di sini aku bakal jelasin kalian gimana cara bikin podcast dan tips and triknya supaya kalian bisa lebih paham. Boleh beritahu kami caranya?
Widih, karakter development nih kamu, Ji. Apaan sih orang cuma nanya doang kamu. Udah. Mari, biar aku kasih tahu caranya. Ayo. Oke, sebelumnya kalian udah tahu belum nih apa itu podcast? Belum tahu banyak sih. Belum tahu ya? Oke. Jadi basically podcast itu kan ngobrol dan ngomong-ngomong santai gitu kan. Cuma obrolan kalian tuh sambil direkam ya. Nah, terus topik yang bisa kalian angkat dalam podcast Ajisaka ini adalah kalian bisa bahas seputar sustainable choices dalam kehidupan sehari-hari kalian. Iya, paham. Emangnya kamu tahu, Ji, apa itu sustainable choices? Enggak. Oke, jadi sustainable choices itu adalah tindakan yang mendukung kelestarian lingkungan dan juga keberlangsungan hidup. Misalnya, kalian ngomongin nih, upaya konkret manusia yang bisa mendukung gaya hidup keberlanjutan. Contohnya gimana tuh? Buat contohnya adalah, kalian ini pergi ke supermarket, tapi kalian tuh udah nggak pakai plastik lagi. Kalian lebih milih buat pakai tas belanjaan dari rumah, supaya bisa meminimalisir penggunaan plastik. Yang kita semua udah tahu deh, itu tuh nggak baik buat lingkungan. Atau kalian lebih milih buat gunain public transport, supaya kalian bisa mengurangi polusi udara yang ada. Atau apapun deh, intinya kegiatan yang mungkin bisa mendukung kelestarian lingkungan dan juga gaya hidup berkelanjutan. Sebentar, podcast itu kan cuma dalam bentuk audio. Terus gimana caranya biar kontennya bisa tetap menarik? Kamu gak pernah nonton podcast ya, Sya? Semua itu tergantung pemasaannya gak sih? Betul sekali, Aji. Jadi, itu adalah hal yang paling seru dan menantang. Bagaimana cara kalian mengemas podcast ini supaya bisa menarik banyak audiens? Kalau misalnya kalian bawainnya dengan cara yang asik dan enjoy, pasti audiensnya enak buat dengerin. Oh, I see. Aku sih asik ya orangnya ya. Bisa lah bikin podcast-podcast kayak gini. Coba kalau kamu bikin podcast, Ji. Nontonnya kabur semua itu. Kurang ajar kamu ya, Sya ya. Udah. Oke, mungkin perjalanan kita sudah sampai sini. Di sini aku akan memberikan komponen Ajisaka milikku. Terima kasih Arjuna. Tidak terasa ya, perjalanan kalian sebentar lagi hampir selesai. Hampir selesai. Bukannya kamu yang keenam ya? Tadi Nakula ngomong sama aku, kalau aku sama Sasha disuruh ngumpulin 6 komponen. Dan kamu yang terakhir kan? Seharusnya habis ini aku sama Sasha bisa pulang dong. Pasti Nakula belum memberitahu kalian. Oke, saya akan kasih tahu. Jadi, setelah kalian mengumpulkan 6 komponen Ajisaka, kalian harus meletakkannya di sandra di muka. Betul sekali. Kalian akan segera mengetahui. Ini di mana?